bahwa siswa-siswa di sini tidak ada PR di rumah. SMA yang sangat concern gitu, dengan keberhasilan siswa-siswanya. Wah, sekarang ini sering kali ada sekolah-sekolah yang tawuran begitu. Bagaimana kalau di sekolah Logos ini orang-orang yang mau menyekolahkan anaknya? Berapa sih uang sekolah di sini? Sahabatku, saya sangat tertarik dengan ada sebuah sekolah di daerah Bogor, tepatnya di daerah Bojonggede, yang kami lihat itu luar biasa prestasinya. Sekolah ini masih 3 kali menamatkan lulusannya, tapi sekarang terjadi peningkatan yang luar biasa dari tahun ke tahun, lulusannya masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi oleh karena itu kita coba dulu mau berbincang dengan siapa kepala sekolahnya. Ya, selamat datang di studio kami Ibu Christine. Baik, terima kasih Pak Yo. Oke, ini kami mau tahu dulu. Ini coba diceritakan dulu sekolah ini sekolah yang apa, yang bagaimana, sehingga nanti orang-orang bisa tahu dan barangkali bisa mengambil beberapa intisari yang bisa diserapnya untuk anak-anak mereka. Iya. Saya ingin memperkenalkan sekolah ini. Sekolah ini bernama SMA Logos, berdiri sejak tahun 2019. Kemudian sekolah yang baru ini terakreditasi di tahun 2023 dan akreditasi pertama kami langsung mendapatkan predikat unggul atau dengan nilai A. Oleh karena itu sekolah ini bergerak cepat begitu ya Pak, untuk menyesuaikan perkembangan zaman maupun menyesuaikan dengan sekolah-sekolah hebat lainnya di luar sana. Sehingga SMA Logos ini adalah SMA yang sangat concern gitu dengan keberhasilan siswa-siswanya. Kami sangat-sangat memperhatikan dan melayani apa itu yang menjadi kebutuhan siswa, kemudian menggali semua potensi siswa-siswa kami melalui berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Akademik itu kami lakukan dengan sangat efektif begitu ya, jadi belajar di kelas dengan efektif waktunya, memberikan materi, guru memberikan materi sampai memberikan contoh-contoh soal dan anak-anak bisa berlatih di sana sampai tahap penilaian, sehingga anak-anak tersebut sudah bisa tahu hasil dari pembelajaran pada hari itu dan tidak perlu lagi ada tugas yang harus dibawa pulang karena mereka sudah mendapatkan hasil nilai untuk pertemuan tersebut. Kemudian selain itu, ketika siswa tersebut sudah selesai dengan belajar di kelas, kami juga memberikan waktu untuk ekstrakurikuler, jadi pengembangan minat dan bakat mereka. Kami di awal memberikan angket kepada siswa kami, apa saja yang menjadi passion mereka gitu ya, menjadi bakat-bakat mereka. Kemudian dari situ kami layani, kami berikan fasilitas pelatih, kemudian waktu untuk mereka mengikuti ekstrakurikuler, kemudian mereka bisa mengembangkan semua bakatnya di situ selain untuk berrefreshing dari pembelajaran gitu. Dan dari ekstrakurikuler ini di SMA Logos juga tidak sekedarnya Pak Yo, tetapi mereka para pelatih kami berikan target untuk membawa anak-anak ini mengikuti berbagai lomba di luar sana, sehingga mereka anak-anak ini juga berkembang rasa percaya dirinya. Selain itu juga dari hasil lomba-lomba tersebut menjadi bagian dari portofolio mereka yang akan mereka pakai untuk memasuki perguruan tinggi negeri maupun dunia kerja nantinya melalui portofolio yang mereka kumpulkan tersebut. Itu Pak Yo. Oh, jadi ada pertandingan atau event-event yang mereka ikuti di luar begitu? Iya, betul. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya misalnya karate. Karate. Ya, karate itu di SMA Logos sering sekali. Kalau di bilangan Kabupaten Bogor sudah juara 1 selalu gitu ya. Kemudian meningkat ke
provinsi, dan kami harapkan juga semakin naik lagi tingkatannya begitu. Kemudian ada tari, itu juga mengikuti lomba-lomba di Jabodetabek. Kemudian ada paskibra, kami juga pernah mengirimkan paskibra sampai tingkat kabupaten juga waktu itu. Kemudian ada berbagai lagi, futsal, basket, voli, badminton, itu kami mengikuti event-event lomba tingkat antar SMA, kemudian tingkat kabupaten dan seterusnya. Dan ini berperan untuk kelulusan mereka ke perguruan tinggi negeri? Iya, sangat Pak. Sangat ya? Jadi dari sertifikat-sertifikat tersebut yang menyatakan bahwa anak tersebut memang berbakat, memiliki kelebihan ya dalam bakatnya, itu dipakai khususnya di jalur prestasi nanti. Jadi jalur prestasi itu melampirkan sertifikat-sertifikat tersebut. Iya, terus ini ya, pendidikan di Logos ini kita dapat informasi bahwa mereka ini ada ekskulnya yang seperti disiplin militer, apa segala. Ini apa-apa saja yang menjadi langkah-langkah yang dibuat oleh sekolah ini untuk pembedanya dengan sekolah-sekolah lain biasanya begitu. Betul Pak Yo. Jadi di SMA Logos ini ada ekstrakurikuler yang sangat banyak, dan juga diantaranya ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti, yaitu yang pertama pramuka. Pramuka ya, pramuka, karena dari pemerintah itu wajib. Iya, diwajibkan mengikuti pramuka. Kemudian ada salah satu ciri khas SMA Logos ini yaitu ekstrakurikuler militer. Ekstrakurikuler ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi. Jadi jam 6 pagi itu sudah mulai, masih petang anak-anak sudah siap di sana untuk melaksanakan ekskul tersebut. Ekskul tersebut dilatih dari TNI AD gitu ya, supaya membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkarakter, memiliki disiplin tinggi, kemudian bermental tangguh. Bermental tangguh itu salah satu visi sekolah kami. Jadi kami ingin menghasilkan lulusan yang bermental tangguh. Oleh karena itu kami membiasakan mereka selama bersekolah di sini dengan kegiatan tersebut. Dan kegiatan tersebut, ekskul militer ini adalah salah satu yang menjadi alasan siswa-siswa kami masuk ke sini. Baik anaknya sendiri ataupun juga orang tua, karena kedua-duanya menginginkan hasil yang baik gitu ya. Anak-anak yang tidak memble gitu, anak-anak yang tidak manja. Di situ dilatih, diajarkan tentang sikap yang baik begitu ya. Antara lain hormat gitu ya, hormat kepada yang lebih senior, kepada para guru yang ada di sini. Kemudian bagaimana mereka berempati dengan dunia luar gitu, karena mereka juga ada kegiatan keluar untuk berbagi seperti itu. Dan yang jelas itu kebiasaan-kebiasaan malas yang dihilangkan dari kegiatan itu, karena kan mereka terbiasa bangun pagi, kemudian segera siap, dan sikap-sikap sempurna ketika mereka melakukan upacara dan sebagainya itu diajarkan di sana. Dan itu sangat terlihat bedanya antara sekolah dari Logos dengan sekolah yang lain. Kami juga sering melihat ya, bahwa sekarang ini sering kali ada sekolah-sekolah yang tawuran begitu. Bagaimana kalau di sekolah Logos ini? Kami tidak ada Pak tawuran, kami jamin tidak ada itu ya. Karena kami tidak memberikan kesempatan untuk itu. Ya, jadi selain kesempatan untuk melakukan tawuran tidak ada, karena sudah full belajar di sini dan mengembangkan bakat di sini, waktunya habis di sini juga. Mereka juga kami berikan bimbingan, kami juga menghadirkan pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan penyuluhan mengenai efek negatif dari tawuran tersebut gitu ya, sehingga tidak ada. Kalaupun misalnya ada laporan seperti itu ya, laporan atau yang menjurus ke sana, kami segera melakukan pencegahan kami lakukan, dan sampai saat ini puji Tuhan tidak ada.
Ada juga yang agak menarik saya dengar di luaran. Katanya sekolah ini langsung mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa siswa-siswa di sini tidak ada PR di rumah. Bagaimana? Betul itu? Betul, Pak. Oh, jadi tidak ada tugas lagi yang harus dikerjakan di rumah? Tidak ada. Jadi ini bagaimana ini ceritanya? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kami sangat berusaha untuk mengefektifkan waktu. Jadi apa yang mereka lakukan di sekolah ini itu benar-benar hal yang bermakna untuk masa depan mereka tentunya ya Pak ya. Jadi ketika pertemuan-pertemuan dalam kegiatan belajar itu, guru benar-benar menggunakan waktu yang ada, mulai dari memberikan materi sampai mengevaluasi dari hasil pertemuan tersebut. Sehingga tidak ada lagi tugas yang diberikan anak karena sudah selesai di sekolah. Begitu. Apakah nanti mereka tidak menjadi kebablasan di rumah, main sana main sini, akhirnya tidak disiplin, bagaimana? Ya, kami mempertimbangkan begini Pak, ketika anak-anak ini sudah menghabiskan waktunya di sekolah ini ya, dari belajar kemudian ekskul, sudah sore anak-anak bisa pulang untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Karena untuk zaman sekarang ini sudah sangat sedikit ya waktu anak bertemu dengan orang tuanya yang bekerja seharian gitu. Jadi kalau misalnya pulang masih harus mengerjakan tugas lagi, pasti selain anak itu juga stres, waktu untuk berkumpul berkomunikasi dengan orang tua juga sudah tidak ada lagi. Jadi kami memikirkan ke sana. Karena itu akan berakibat yang positif juga, karena anak-anak bisa saling mendukung ya dengan keluarganya tersebut. Ya, luar biasa ya. Ya, Jadi Pak. ternyata dengan cara tidak ada PR-PR tambahan lagi di rumah, tapi ini bisa sampai kelulusan ke perguruan tinggi negeri sampai 50%, begitu ya? Iya Pak. Oke. Jadi kalau begitu rupanya ya kita juga sebagai orang tua ataupun sebagai penyelenggara sekolah bisa berpikir tidak selamanya PR yang dibebankan kepada siswa itu menjadi faktor pemacu untuk keberhasilan dia ke level selanjutnya. Terbukti apa yang dikerjakan oleh sekolah Logos ini, ternyata mereka anak-anak tidak ada lagi punya PR di rumah. Semua di sekolah sudah diselesaikan. Ini luar biasa ya. Ya, Pak. Oke, kemudian kira-kira kalau seandainya ya kita bandingkan, biar nanti para pendengar ini tahu juga ya. Kira-kira apa sih keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sekolah ini dibanding sekolah lain? Iya, sekolah ini sekolah baru tetapi punya keunggulan yang bisa disamakan dengan sekolah-sekolah unggul lainnya yang sudah berdiri sebelumnya, begitu ya Pak. Sekolah ini memiliki sarana prasarana yang lengkap. Ya. Kemudian ruang pembelajaran, tempat belajar yang nyaman, kami menggunakan AC di kelas. Kemudian juga kami menyediakan ekstrakurikuler tadi, kegiatan-kegiatan yang sangat mereka butuhkan juga untuk mengembangkan diri, dan juga tentunya para guru ya, para guru yang kompeten di bidang ilmunya, yang sangat menguasai ilmunya sehingga dapat mengemas ilmu yang akan diberikan ke siswa-siswi kami di sini dengan baik, dengan efektif, seperti itu Pak. Itu salah satu kelebihan kami. Selain itu juga seperti tadi ada ekskul unggulan kami yang militer tadi, yang itu sangat-sangat terlihat gitu ya, terlihat hasilnya. Karena dari lulusan kami yang sekarang ini mau mengambil kuliah di luar pulau, bahkan itu bentuk dari mereka sudah terbentuk jiwa tangguhnya gitu ya, mental tangguhnya, lepas dari keluarga, mandiri, seperti itu. Selain itu juga ada bahasa asing di sini. Sekolah ini adalah sekolah bilingual. Jadi kami menggunakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada les bahasa Inggris yang dilaksanakan di sekolah ini, dan juga ada satu bahasa asing lainnya yang ternyata itu juga peminatnya luar biasa banyak, yaitu bahasa Jepang. Itu Pak, karena itu mereka gunakan, bahkan ada lulusan yang baru ini masuk ke sastra Jepang Universitas Indonesia. Begitu. Kira-kira ini apa ada metode pengajaran yang khusus di sini atau yang spesial gitu? Kok sampai bisa setinggi itu ya kelulusannya ke perguruan tinggi negeri? Ya,
Metode pembelajaran kami menggunakan metode audiovisual. Jadi semua guru mengajarkan materinya melalui slide gitu ya. Slide yang berisi poin-poin materi yang akan dijelaskan oleh guru tersebut dan sifatnya kontekstual, Pak. Jadi sangat berhubungan dengan kehidupan nyata. Dan supaya ilmu-ilmu tersebut diserap dengan baik oleh siswa-siswi kami, para guru tersebut juga tidak hanya sekedar memberikan teorinya saja, tetapi di sana juga diberikan contoh-contoh video, kemudian gambar-gambar yang relevan begitu, sehingga ilmu tersebut menjadi nyata buat anak-anak kami, sehingga mudah terserap. Seperti tadi ya, kami menggunakan waktu benar-benar efektif di sini. Untuk yang mata pelajaran sains itu juga banyak prakteknya begitu, yang mata pelajaran seni juga ada prakteknya, jadi mereka langsung secara komplit begitu para guru memberikan ilmu itu kepada anak-anak secara audiovisual, sehingga itu lebih membuat anak-anak senang belajar di sekolah ini. Ya, tapi begini, kalau kita lihat di luaran sana ya, itu banyak sekali guru-guru yang tidak mampu atau tidak menguasai bidangnya gitu, yang tapi sudah berprofesi sebagai guru begitu ya. Di sini apakah ada pelatihan guru atau bagaimana cara merekrut guru supaya bisa dapat guru yang bagus seperti yang ada sekarang ini? Ada, Pak. Jadi kami merekrut guru itu melalui beberapa tahapan ya. Iya. Jadi kami panggil, kemudian ada interview. Kemudian interview tentu saja kami mengetahui latar belakang guru tersebut, pengalamannya. Kemudian kalau dari kompetensinya kami melakukan micro teaching gitu ya, mereka mengajar di depan kami seperti apa kompetensinya, seperti itu. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan untuk mereka mengikuti pelatihan baik secara virtual maupun langsung yang diadakan oleh berbagai pihak yang berkaitan, seperti itu, Pak. Kemudian guru-guru tersebut di kelas juga dinilai oleh siswa. Jadi kami mengadakan angket untuk menilai guru tersebut. Jadi memang karena konsumen kita adalah siswa, maka dia yang akan menilai gitu. Siswa tersebut menilai apakah cara mengajar guru tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, benar-benar bisa terserap oleh anak-anak tersebut. Nanti dari hasil tersebut kami juga adakan, misalnya ada guru yang hasil angketnya di bawah gitu, kami adakan pembinaan, pelatihan seperti itu. Tetapi kalau tidak bisa melewati itu ya kami ganti begitu, Pak. Ya? Iya. Jadi ada kemungkinan juga guru terseleksi ya? Terseleksi. Di sini sangat-sangat terseleksi. Ya, dari penilaian siswa juga itu dilibatkan ya? Betul. Oke. Kemudian ini kan sekarang sudah banyak siswanya yang lulus ke perguruan tinggi negeri. Iya. Ini ke perguruan tinggi negeri mana saja, di jurusan-jurusan apa saja gitu? Baik, kami mulai dari lulusan pertama itu sudah bisa meloloskan siswa kami ke perguruan tinggi negeri. Mulai dari 6 orang, Pak. Jadi waktu itu ke Institut Teknologi Sumatera. Di sana ada yang masuk ke jurusan arsitektur, landscape, kemudian ada yang ke geofisika, ada juga yang ke bisnis data. Ada 3 anak waktu itu langsung ke sana. Kemudian ada juga yang ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu masuk ke jurusan budidaya perikanan. Kemudian ada lagi yang ke UIN, jurusan keperawatan, kebidanan juga ada. Kemudian ada lagi waktu itu ke UNJ, teknologi manufaktur. Itu di lulusan pertama kami, Pak. Jadi sudah beberapa siswa kami lolos, dan di lulusan kedua, angkatan kedua meningkat jumlahnya. Jadi lulusan kami meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Jumlahnya bertambah, dan juga perguruan tinggi negeri yang mereka masuki juga makin banyak gitu. Di angkatan kedua kami lolos di UI, jurusan fisika. Kemudian ada juga yang ke Airlangga, Universitas Airlangga Surabaya, kemudian Universitas Brawijaya Malang, kemudian ada lagi yang ke Universitas Jambi, Negeri Jambi,
Universitas Negeri Malang, seperti itu. Di angkatan ketiga kami semakin melebarkan sayap kami, Pak, ke perguruan tinggi negeri hebat di Indonesia ini, mulai dari Sumatera sana ya, di Padang, Universitas Andalas, anak kami ada yang masuk di peternakan, kemudian ada yang di Lampung, Universitas Negeri Lampung, masuk ke program studi hukum, kemudian ITERA ada lagi, kemudian ada yang masuk UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, kemudian UI masuk lagi, IPB masuk lagi, sampai yang jauh itu di Bali, Universitas Udayana. Itu anak-anak kami masuk ke sana. ISI di Bali juga, ISI Denpasar, anak kami juga masuk ke sana. Di Semarang juga ada Undip, kemudian ada Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, Pak Yo, ada anak-anak kami yang masuk ke Politeknik, gitu ya. Ada yang Politeknik dan Poltekkes. Ya, itu juga mereka sudah lolos di sana. Jadi kami berharap semakin ke depan lulusan Logos ini semakin banyak yang menempati semua perguruan tinggi negeri hebat di Indonesia ini. Seperti itu, Pak. Oke, kan begini. Sekarang ini kan orang masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur ya? Betul, Pak. Ada SNBP melalui jalur prestasi, jalur raport. Ada juga SNBT melalui tes uji. Ada juga namanya ujian mandiri ya? Betul. Nah, ini bagaimana caranya persiapan-persiapan yang dilakukan sekolah ini untuk ketiga hal ini? Ya, sekolah ini mempersiapkan hal tersebut dari awal, Pak Yo. Bahkan dari sebelum masuk sekolah ini, ketika calon siswa kami melakukan wawancara, kami berikan wawasan begitu ya, bahwa sekolah ini sangat concern bahwa goalnya adalah ke sana, karena ini SMA ya, Pak. Jadi masuk perguruan tinggi negeri itu masih merupakan prestis kan buat anak-anak SMA. Jadi itu salah satu anak-anak masuk ke sekolah ini. Nah, kami memulai dari mereka akan diberikan kesempatan untuk melakukan tes IQ dulu ya, supaya mengetahui potensi mereka ada di mana sebenarnya. Kadang-kadang ada anak yang belum mengenali dirinya sendiri potensinya. Kemudian juga ada anak-anak yang masih belum paham benar gitu ya. Misalnya jurusan ini tuh sebenarnya mempelajari apa, nantinya bekerja jadi apa, itu perlu kami arahkan. Dan di sekolah ini sangat-sangat mempersiapkan diri untuk itu. Dari hasil tes tadi, kami bisa memberikan konseling kepada anak tersebut, bahwa kalau mereka punya potensi untuk berada di mana nanti pada saat bekerja. Nah, kalau ada di situ berarti jurusan apa yang harus mereka pilih selama kuliah, supaya anak-anak di sini nanti tepat sasaran begitu, Pak Yo, tidak salah sasaran. Dan selain itu, kami mendukungnya dengan pembelajaran di kelas. Jadi para guru yang mengajar, yang seperti saya sampaikan tadi, itu soal-soal yang diberikan itu sudah soal-soal yang mereka sudah mulai dengan mengenal soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini kan ada perubahan peraturan pemerintah pada saat memasuki perguruan tinggi negeri, bahwa tes yang dilakukan di sana ternyata bukan materi yang dipelajari di sekolah. Artinya bukan berarti materi yang dipelajari di sekolah itu tidak dipakai ya, karena itu pasti akan menjadi dasar ilmu nanti ketika mereka kuliah. Tetapi pada tesnya ini mereka menggunakan tes skolastik yang mengedepankan itu, penalaran logika siswa, itu seberapa jauh logika anak tersebut, namanya skolastik. Nah, itu kami menggunakan cara bahwa kami melaksanakan pembelajaran yang umum tadi ada di kelas 10 dan 11, dan pada saat kelas 12 sudah mulai fokus dengan itu. Anak-anak sudah fokus, walaupun mulai dari kelas 10 mereka juga sudah terbiasa dengan jenis-jenis soal seperti itu, Pak. Sehingga mereka tidak kaget lagi ketika mereka nanti bertanding gitu ya menuju ke perguruan tinggi negeri. Dan tadi kalau Bapak sampaikan memang ada 3 jenis jalur masuk perguruan tinggi negeri, yaitu jalur
SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, itu menggunakan nilai rapor, Pak. Nilai rapor dari semester 1 kelas 10 sampai semester 5 kelas 12 semester awal. Iya, jadi itu kami gunakan. Nah, anak-anak di sini dari pengetahuan tersebut juga tidak main-main ya, mereka akan dengan sungguh-sungguh mulai dari kelas 1 belajar, karena nilai yang dicari adalah nilai yang naik gitu, yang grafiknya naik selama 5 semester itu, dan itu kan bersaing dengan teman-temannya. Nah, untuk SMA Logos ini karena kami terakreditasi A, maka kami mendapatkan kuota untuk SNBP ini yang paling besar, yaitu 40%. Jadi peluang anak-anak untuk masuk perguruan tinggi negeri tersebut sangat besar juga, gitu, 40% dari jumlah siswa. Begitu Pak Yo, itu SNBP. Persiapan kami yaitu ketika pembelajaran yang efektif tadi, sehingga anak-anak selalu fokus gitu ya untuk mempertahankan nilainya, meningkatkan nilainya, seperti itu. Itu SNBP yang didukung dengan portofolio tadi. Portofolio, ada prestasi-prestasi tambahan ya. Hasil prestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi anak-anak di sini ikut lomba bukan hanya yang non-akademik juga Pak Yo, mereka juga ikut olimpiade, ada kan, ada lembaga-lembaga yang melaksanakan olimpiade itu, dan anak-anak mengikuti dengan berbagai mata pelajaran baik IPS maupun IPA. Tari yang seni juga begitu, olahraga juga begitu, seperti itu. Itu SNBP Pak Yo. Kemudian yang SNBT itu melalui tes. Melalui tes ya berarti kami mempersiapkan soal-soal tadi untuk skolastik tadi ya. Betul, untuk mereka pelajari, mereka dalami di sekolah ini selama 3 tahun itu, sampai fokusnya di kelas 12 itu benar-benar kami fokuskan di sana, intensifkan di sana untuk siap. Dan ternyata hasilnya memang luar biasa. Itu SNBT. Nah, nanti kalau SNBP, SNBT tidak lolos, masih ada lagi jalur yang lain, yaitu jalur mandiri itu. Jalur mandiri ini ada beberapa perguruan tinggi negeri yang menggunakan nilai tes tersendiri, mereka melaksanakan tes sendiri, tapi juga ada yang menggunakan nilai dari hasil tes SNBT itu, Pak. Ada ya? Iya, jadi SNBT itu mereka pakai, ya mungkin mereka dari hasil tersebut bisa mengevaluasi diri ya Pak, bisa mencari jurusan yang lain gitu, yang lebih sesuai dengan nilai mereka, seperti itu. Karena mereka sudah punya dasar ya, nilai mereka, kemampuan mereka sejauh mana, mereka sudah bisa memilih jurusan yang cocok atau yang layak untuk itu. Gitu ya. Betul Pak Yo, dan kami juga mendampingi anak-anak ini supaya tidak, tadi saya sampaikan, tidak salah sasaran gitu ya, mereka tepat sasaran. Itu ada berbagai pihak yang bekerja sama dengan kami, yang mereka sangat-sangat menguasai itu gitu ya, di bidang masuk perguruan tinggi negeri itu. Jadi ada misalnya kegiatan konseling, kemudian ada kegiatan sosialisasi mengenai jurusan-jurusan, mengenai peluang dan keketatan masuk ke sebuah jurusan, misalnya berdasarkan data yang ada di tahun terakhir tersebut. Begitu. Kemudian ada yang namanya rasionalisasi. Rasionalisasi ini digunakan khususnya untuk yang SNBP, Pak. Jadi dari nilai rapor anak-anak yang ada itu, mereka ada konsultasi begitu. Oh, kalau nilainya seperti ini, biasanya aman di jurusan yang ini, di perguruan tinggi negeri yang ini, seperti itu. Jadi semuanya kami lakukan untuk keberhasilan anak-anak kami. Luar biasa rasanya ya. Ya, tapi Pak, ada satu yang sering menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang mau menyekolahkan anaknya. Berapa sih uang sekolah di sini? Ya, sebenarnya sekolah ini sekolah yang luar biasa ya. Sekolah yang lengkap sarananya, kemudian kegiatannya, pelayanannya, gurunya juga sangat-sangat best gitu ya, sangat the best gitu, terbaik lah untuk kompetensi mereka. Kalau dilihat dari itu, sebenarnya
murah sih menurut kami ya, karena kalau dibandingkan dengan sekolah lain itu pasti jauh berbeda gitu. Di sini SPP-nya hanya Rp500.000 Pak sebulan. Rp500.000 sebulan ya? Itu bisa lah, orang tua bisa menghitung sendiri lah bagaimana membagi itu untuk 30 hari dan 1 hari berapa mata pelajaran yang bisa diterima oleh anaknya, begitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya itu sangat murah. Uang masuknya pun juga. Iya, memang kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan sesama sekolah swasta, saya kira itu termasuk murah. Sekarang ini memang sekolah negeri katanya kan itu kan gratis ya, tapi ya tanda petik bisa-bisa di atas yang di swasta juga setelah ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Betul, iya Pak. Yang kami dengar juga seperti itu. Selain itu juga pelayanan juga lebih intensif di swasta ya Pak ya. Beda lah, betul. Seperti kalau di sini kenyamanan anak-anak di ruang yang ber-AC, mereka kan pasti tidak gerah, tidak mengganggu konsentrasi mereka belajar, begitu kan. Itu juga harus menjadi pertimbangan sebenarnya. Jumlah siswa yang proporsional juga begitu. Satu lagi Bu ya, kadang kan sudah dilakukan tes IQ, bakat dan kira-kira hobinya kemana begitu ya. Betul. Ternyata bagaimana kalau seandainya ini berbeda dengan harapan orang tua. Kadang-kadang kan orang tua banyak sekali sudah memplot anaknya pengen ini, pengen ini, pengen itu. Tentunya apa yang ada di dalam diri dari si anak itu beda sesuai dengan hasil tes IQ yang diberikan. Itu bagaimana biasanya untuk menyelesaikan ataupun untuk mengambil solusi dari masalah seperti itu? Iya Pak, di SMA Logos ini kami dari awal sudah melakukan kesepakatan seperti itu dengan orang tua dan siswa. Yang pertama, apakah memang benar-benar mau serius fokus di sekolah ini dengan aturan dan ritme di sekolah ini, begitu ya Pak. Kami memberikan gambaran di sekolah ini seperti apa. Sekolah ini tidak ada jam kosong Pak. Jadi dijamin tidak ada jam kosong, tidak ada anak-anak yang kehilangan haknya begitu. Seperti itu. Kemudian biasanya kalau ada kendala-kendala, misalnya ada perbedaan cita-cita ya, kemauan. Orang tuanya kadang-kadang menginginkan anaknya jadi dokter, sementara anaknya merasa tidak mampu atau bagaimana, lebih suka ke jurusan yang lain. Atau juga bisa anaknya sebenarnya pengen jadi dokter, tapi ayahnya pengen dia meneruskan dia di jurusan teknik, misalnya seperti itu. Itu kami melakukan konsultasi, jadi ada konseling. Kami akan panggil mereka untuk... Orang tuanya sama anaknya? Betul, dipanggil ke sekolah untuk melakukan konsultasi, biasanya dengan guru BK, bimbingan konseling. Biasanya juga didampingi kepala sekolah juga, kalau memang diperlukan gitu ya, sangat diperlukan. Di situ kami akan membahas gitu ya, akan membicarakan segala sesuatunya sampai kami mendapatkan solusi untuk yang terbaik, begitu. Oh, begitu ya. Jadi tidak boleh dipaksakan gitu ya. Iya. Kalau memang ada perbedaan seperti itu. Betul, Pak Yo. Oke. Baiklah kalau begitu, Ibu Christine, Kepala Sekolah Logos Indonesia, yang kita nilai sekolahnya cukup berhasil meloloskan siswa-siswinya ke perguruan tinggi negeri. Kiranya pertemuan kita ini menjadi sumber inspirasi dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya, Sortaman Saragi, Master Klinik Indonesia, tetap semangat.